Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak, seperti biasa bertemu kembali dengan Bu Wiwit Ruslan dalam pembelajaran tema 8 muatan pelajaran IPS kelas 4 semester 2. Materi kita kali ini adalah tentang lingkungan dan mata pencaharian. Anak-anak, materi yang akan kita bahas meliputi yang pertama, pengaruh lingkungan tempat tinggal terhadap jenis pekerjaan. Yang kedua, jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi terkait dengan jenis pekerjaan. Untuk itu, yuk kita kupas tuntas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, pengaruh lingkungan tempat tinggal terhadap jenis pekerjaan. Nah, sekarang pekerjaan itu apa ya? Pekerjaan adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan manusia untuk menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita lihat gambar di sini. Ini banyak sekali profesi pekerjaan ya anak-anak yang bermacam-macam. Misalnya ada sebagai penjual bunga, kemudian ada yang bekerja di kantor, ada yang sebagai chef, kemudian di sini pekerja bank, kemudian ada lagi yang pemadam kebakaran ya. Kemudian ada yang bekerja di bidang bangunan, dan ada juga sebagai dokter, serta masih banyak pekerjaan lainnya. Berikut ini jenis-jenis pekerjaan berdasarkan lingkungan tempat tinggal penduduk. Mari kita mulai dari daerah pantai. Pekerjaan yang pertama yang akan Ibu perlihatkan adalah sebagai nelayan. Di daerah pantai tentunya banyak sekali nelayan ya anak-anak. Kemudian ada petani garam ya. Kemudian ada petani tambak. Di situ ada tambak udang dan tambak bandeng. Kemudian yang paling banyak ragamnya adalah di bidang wisata. Nah, di sini ada yang menyewakan ban, kemudian ada pekerjaan menyewakan perahu, ada pedagang ikan asin, pedagang kerajinan hasil laut, dan masih banyak pekerjaan lainnya di daerah pantai. Berikutnya anak-anak, kita masuk ke daerah dataran rendah, di mana dataran rendah ini berada di ketinggian 0 meter sampai 200 di atas permukaan laut. Di situ ada pegawai kantoran, kemudian juga ada buruh pabrik, pegawai pemerintahan, pedagang pakaian, ada pedagang pasar, kemudian supir angkutan umum, kemudian ada juga petani, terutama petani yang menghasilkan padi atau misalnya menjadi buruh tani. Kemudian ada juga wira swasta dan ada juga para medis. Selain itu masih mungkin ada buruh kebun sawit atau buruh kebun tebu karena berada di daerah dataran rendah. Anak-anak, berikutnya di daerah dataran tinggi dan pegunungan. Pekerjaan apa saja sih ya yang ada di sini? Yang pertama adalah peternak sapi, bisa juga peternak ayam. Kemudian ada buruh di perkebunan teh. Kemudian ada pemetik kopi. Kemudian juga ada pengelola tempat wisata.
yang kebetulan tempat wisatanya berada di wilayah dataran tinggi atau pegunungan. Kemudian ada petani sayuran dan juga ada petani buah-buahan. Nah, anak-anak, jadi pekerjaan masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh kondisi alam sekitarnya. Tidak ada nelayan atau petani garam di dataran tinggi atau pegunungan, dan sebaliknya tidak ada buruh kebun teh di tepi pantai. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Nah, di sini bekerja itu adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pekerjaan yang menghasilkan barang, sedangkan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Adapun pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain yang pertama petani, jelas itu menghasilkan ada padi, jagung ya, sayur-sayuran dan sebagainya. Kemudian yang kedua nelayan, menghasilkan ikan dan misalnya jenis-jenis bahan makanan yang berasal dari laut. Kemudian yang ketiga peternak. Kalau peternak jelas menghasilkan daging, susu, telur, dan sebagainya ya. Yang keempat adalah perajin. Perajin ini banyak menghasilkan kerajinan tangan. Kemudian yang terakhir adalah pengusaha garmen atau konveksi. Mereka menghasilkan pakaian. Nah, sekarang pekerjaan yang menghasilkan jasa antara lain yang pertama, pekerja di bidang medis. Misalnya dokter, perawat, apoteker, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pekerja di bidang pendidikan. Misalnya guru, dosen, psikolog, dan sebagainya. Berikutnya yang ketiga, pekerja di bidang keamanan. Misalnya tentara, polisi, satpam, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pekerja di bidang teknik. Misalnya montir, ahli tambang, teknisi, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, pekerja di bidang transportasi. Misalnya sopir, kondektur, pilot, nakhoda, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pekerja di bidang pariwisata. Misalnya guide, lifeguard, karyawan hotel, dan sebagainya. Anak-anak, mungkin saja masih ada pekerjaan yang lain yang menghasilkan jasa. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu kegiatan ekonomi terkait dengan jenis pekerjaan. Apa ya yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Mari anak-anak kita bahas satu demi satu. Kita mulai dengan produksi. Apa sih produksi itu? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa
atau kegiatan mengolah barang untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan. Nah, contohnya yang pertama, petani menghasilkan padi, jagung, sayur-sayuran, dan bahan pangan lainnya. Selanjutnya yang kedua, nelayan menghasilkan ikan dan bahan pangan lainnya yang berasal dari laut. Yang ketiga, misalnya pengusaha kuliner menghasilkan makanan jadi siap makan. Yang keempat, penjahit menghasilkan pakaian. Dan yang kelima, pengusaha industri menghasilkan produk-produk industri, misalnya makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebutnya produsen. Sedangkan barang hasil produksi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah barang antara. Yang dimaksud dengan barang antara adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya, kain untuk membuat pakaian, terigu untuk membuat roti, benang untuk membuat kain, dan bahan bangunan untuk membuat gedung atau rumah. Berikutnya yang kedua adalah barang akhir. Barang akhir adalah barang yang siap dikonsumsi atau digunakan. Contohnya adalah roti, tinggal dimakan, makanan lain. Kemudian ada pakaian, ada rumah atau gedung yang sudah siap kita gunakan. Nah, anak-anak, penjelasan tentang produksi selesai, kita lanjut ke yang lainnya. Yang kedua adalah distribusi. Apa yang dimaksud dengan distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Contohnya, yang pertama adalah agen. Agen itu adalah badan usaha yang ditunjuk oleh produsen untuk menyalurkan hasil produksinya. Yang kedua, pedagang besar atau grosir. Pedagang besar atau grosir adalah orang yang membeli barang dalam jumlah besar, kemudian menjualnya lagi kepada pedagang kecil. Yang ketiga, pedagang eceran atau retail. Mereka adalah orang yang menjual barang dagangannya secara satuan atau eceran dan didagangkannya langsung kepada konsumen. Misalnya di toko dan warung atau mungkin pedagang asongan. Nah, mereka ini agen atau pedagang besar atau grosir, kemudian pedagang eceran atau retail, termasuk dalam kegiatan distribusi. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan menyalurkan barang atau distribusi disebut distributor. Ada dua jenis distribusi. Yang pertama adalah distribusi langsung. Nah, kegiatan ini ya menyalurkan barang dari produsen langsung ke konsumen tanpa perantara. Kemudian yang kedua, distribusi tidak langsung. Kegiatan penyaluran barang dari produsen tetapi melalui perantara. Nah, yang terakhir adalah konsumsi. Ya, apa yang dimaksud dengan konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa yang merupakan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, 1. Makan nasi yang berasal dari beras yang telah ditanak.
Kemudian yang kedua, makan lauk pauk yang disajikan. Yang ketiga, menulis pada buku tulis. Yang keempat, mencukur rambut atau menata rambut di salon. Yang kelima, naik angkutan umum saat bepergian. Berikutnya, belajar di sekolah atau belajar dari rumah melalui classroom. Dan yang terakhir, misalnya menonton film, sinetron, atau main games dari internet atau televisi. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi atau menghabiskan hasil produksi disebutnya konsumen. Barang atau jasa yang dikonsumsi disebut barang konsumsi. Ada dua macam barang konsumsi. Yang pertama adalah barang konsumsi habis pakai. Misalnya kue, minuman, nasi, ayam goreng. Nah, apabila kita makan ya sudah habis ya. Kemudian yang kedua, barang konsumsi tidak habis pakai. Jadi kita pakai tapi barangnya tidak habis. Misalnya televisi, handphone, pakaian, komputer, atau laptop, mesin cuci, kulkas. Begitu kita pakai, kita nyalakan, dimatikan, tetap ada. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Ibu akhiri sampai di sini. Pesan ibu, kalian selalu sehat dan tetap semangat. Apabila kalian akan bepergian, ingat 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Demikian anak-anak, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.